Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ada seorang sahabat yang bertanya tentang panggilan hidup dalam konteks sebagai awam, melalui dalam konteks karir, pekerjaan, relasi, dan kehidupan biasa, status dan sebagainya. Bagi awam, apa artinya panggilan hidup itu dan bagaimana cara menemukannya? Menurut saya kita bisa belajar menemukan tujuan hidup itu dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu menemukan hidupnya. Dan dari firman Tuhan kita juga bisa belajar. Dari Santo Ignatius Loyola, terutama melalui latihan rohani, kita mengerti bahwa setiap orang, siapapun juga, awam atau bukan, itu dipanggil untuk memuliakan Tuhan, memuji dan bersyukur dan memuliakan Tuhan. Itu panggilan setiap orang. Yang lainnya adalah sarana untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu berarti bisa diterapkan bagi semua orang. Bagaimana dengan konteks pekerjaan? Nah, pekerjaan juga bisa. Pekerjaan adalah sarana untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Relasi juga sama. Relasi adalah sarana bantuan supaya bisa merasakan kasih Tuhan, kemudian bisa memuliakan Tuhan, bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Sesederhana itu. Bagaimana cara menemukannya? Menemukannya adalah dengan menyadari bahwa kita semua sungguh-sungguh terpanggil dari dasar hati kita untuk memurnikan cinta kita. Mengapa bisa? Karena memang ketika kita diciptakan, kita itu diciptakan oleh Allah yang adalah kasih. Dan kita segambar dan secitra dengan Tuhan sendiri Sang Pencipta. Maka ketika kita semakin mencintai, dalam bahasa doa syukur agung yang kedua, memurnikan cinta kasih kita, maka kita kemudian menemukan panggilan hidup kita. Jadi dalam keadaan, dalam situasi apapun Anda, dalam relasi yang seperti apapun, Anda dipanggil untuk memurnikan cinta Anda. Disitulah pemurnian cinta itu sebagai wujud rasa syukur untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan karena kita diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan yang adalah kasih. Tapi Romo, kalau situasi pekerjaan saya tidak memungkinkan untuk sungguh-sungguh bisa merasakan cinta Tuhan, bagaimana? Ada dua pilihan. Pilihan yang mudah adalah ganti pekerjaan. Karena kita tidak harus ada di situ. Tapi tentu tidak semudah itu. Ada banyak pertimbangan. Hanya ada sebuah keyakinan bahwa kita tidak harus dalam situasi yang membuat kita tidak bisa mencintai. Pilihan yang kedua adalah situasi apapun Anda tetap bebas untuk mencintai. Justru kadang-kadang itulah jalan pemurnian cinta. Cinta harus dimurnikan. Dan disitulah Anda dipanggil untuk memurnikan cinta Anda. Itu panggilan Anda, panggilan kita. Kalau saya dalam relasi yang sungguh-sungguh toksik, Romo, bagaimana? Sekali lagi, kita dipanggil untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan memurnikan cinta kita. Tetapi juga tidak dipanggil untuk menderita, tidak. Apakah Anda bisa memurnikan cinta Anda melalui situasi yang toksik itu? Kalau tidak, Anda tetap mempunyai kebebasan untuk kemudian sungguh-sungguh bisa memuliakan dan memuji Tuhan melalui hidup Anda. Tuhan tidak menghendaki Anda menderita. Tetapi Tuhan menghendaki Anda dan saya bisa memuji dan memuliakan Tuhan, memurnikan cinta kita dalam situasi apapun. Di situ kita mempunyai kebebasan penuh. Bukan untuk mengatur yang ada di luar sana, tetapi mengatur apa yang ada di dalam diri kita. Dan itu adalah panggilan kita semua.
Renungan-renungan yang saya sampaikan sebetulnya memberikan arah supaya cepat atau lambat kita sampai di sana. Arah itu adalah mindset, yaitu bagaimana kita terampil menghadapi kehidupan dengan lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tepat. Tidak persis sama apa yang saya sampaikan harus Anda terapkan, tetapi apa yang saya sampaikan bisa menjadi cermin, bisa menjadi inspirasi bahwa ada kemungkinan kehidupan dengan mindset yang berbeda. Dan Anda mempunyai pilihan bahwa hidup kita begitu kaya, begitu penuh pengharapan, begitu dikasihi Tuhan, sehingga kita mempunyai keyakinan dan kesadaran bahwa hidup itu tidak harus menderita. Atau kalau toh menderita, kita bisa memilihnya menjadi silih dan juga pilihan untuk mengasihi dan menyempurnakan cinta kita. Jadi bagaimana menemukan panggilan kita? Masuk ke dalam diri dan bertanya, apakah saya bisa memurnikan cinta kita dalam situasi sekarang ini? Apakah saya bisa memuliakan dan memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang sedang saya hadapi sekarang? Karena sebetulnya apapun situasi Anda akan berubah. Tidak pernah selama-lamanya tetap seperti itu. Perasaan Anda berubah, pikiran Anda berubah, situasi Anda berubah. Tidak pernah sama. Yang sama adalah Anda yang sebenarnya. Diri sejati Anda itu yang akan tetap sama, tidak akan berubah, dan tetap akan ada. Kesehatan berubah, Anda tetap ada. Bahkan ketika tidur nyenyak, lelap, tidak berarti bahwa Anda hilang. Pada waktu itu mungkin pikiran hilang, tidak aktif, perasaan juga tidak aktif, hilang. Tetapi Anda tidak hilang. Karena Anda adalah kasih, kesadaran, ciptaan yang merupakan segambar dan secitra dengan Tuhan yang adalah kasih. Anda sadar bahwa Anda ada, meskipun pikiran sedang tidak aktif, perasaan sedang tidak aktif. Itu berarti apa? Di dalam setiap peristiwa, dalam setiap pengalaman, Anda dipanggil untuk memurnikan cinta Anda. Kalau Anda mengalami sebuah peristiwa, merasakan sebuah pengalaman, itu dengan satu panggilan, yaitu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan memurnikan cinta kita. Wujudnya bisa macam-macam. Bisa karir, bisa juga pekerjaan, bisa jabatan, bisa status, bisa relasi. Tidak masalah. Tetapi kalau karir, jabatan tidak membuat Anda makin memuji Tuhan, makin memuliakan Tuhan, dan makin memurnikan cinta Anda bisa memilih. Karena Anda tidak berada di dalam panggilan yang ditanam oleh Tuhan di dalam diri kita sebagai ciptaan yang secitra dan segambar dengan Tuhan. Karena itu tanggung jawab ada pada kita sendiri untuk bisa memuliakan dan memuji Tuhan. Tidak tergantung pada situasi di sekitar kita. Karena itu yang saya sampaikan lebih sebagai petunjuk arah, supaya kita bisa menuju kepada tujuan yang tepat. Karena arah dan tujuan itu sangat penting. Kalau kita tidak mempunyai arah, tidak akan sampai. Atau kalau arahnya keliru, kita tidak akan sampai juga. Maka penting sekali bahwa kita mempunyai arah yang tepat, mempunyai mindset yang tepat, yang sesuai, sehingga kita sungguh-sungguh bisa hidup dan menjalani panggilan kita sebagaimana Tuhan sudah menanamkan di dalam diri kita. Tentu semuanya itu dasarnya dari perwahyuan. Kita mendengar dari kitab suci bahwa kita diciptakan secitra dan segambar dengan Tuhan, yang adalah kasih.
Maka semakin kita mengasihi, semakin kita bisa menyerupai pribadi yang dikehendaki Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Dan itulah panggilan kita, memurnikan cinta kita sebagai wujud rasa syukur untuk selalu bisa memuji dan memuliakan Tuhan setiap hari. Santo Agustinus mengatakan, hati kita akan selalu gelisah sebelum beristirahat di dalam Tuhan. Itu berarti bahwa kita dipanggil untuk beristirahat bersatu dengan Tuhan yang adalah kasih. Jalannya hanya satu, mengasihi dan memurnikan cinta kita. Melalui itulah kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan itulah panggilan untuk semua ciptaan Tuhan. Panggilan untuk kita semua. Namun dalam menjalani semuanya itu, tetap harus ingat, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.